wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara halaqah pada sore hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Haji Kamlianto LC yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati Umi Asrama yang telah hadir pada sore hari ini, dan Santriwati Tawali Putri Padang Panjang. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara pada sore hari ini, yakni halaqah bersama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Kamlianto LC. Waktu dan tempat kepada Ustadz kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama la nabiyya ba'dah amma ba'd. Asatizat wa talibat, para ustaz, ustazah, musyrifah, dan juga santriwati perguruan Islam Tawalib Putri yang Allah muliakan. Alhamdulillah, mengawali ta'lim atau liqa kita kali yang keberapa dengan ustaz yang lain? Pertemuan yang keempat ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena antuna masih Allah beri kekuatan, kesempatan dan waktu untuk hadir dalam acara yang memang dikhususkan. Nukhassisu lakunna hadzal baramij litafkif wa litakhus al-khibrat minal al-khirijin wal khirijat at-tawalib Padang Panjang. Yang Ustaz dengar dari penanggung jawab kegiatan kita ini, yaitu Abang Ustaz Andri Ismail. Kenapa Abang dan dia Ustaz? Karena yang lazim untuk kita keluarga besar Tawalib Padang Panjang, semua alumni itu dipanggil abang kalau laki-laki, kakak kalau perempuan. Meskipun sudah sangat sepuh dan senior sekali. Kecuali kalau alumni itu pernah mengajar, maka jarang dipanggil abang. Tapi kalau dia nggak pernah mengajar kita, tapi alumni Tawalib, pasti panggilannya abang. Dulu Ustadz waktu di Mesir, ada alumni Tawalib Padang Panjang yang berusia udah 60 tahun. Namanya Masri El Mahsyar. Kami manggilnya Bang Masri. Udah tua kan? Dan dia justru tersanjung. Kalau dipanggil abang berarti terasa akrab. Nah, dia yang Ustaz dengar dari Bang Andri Ismail, Ustaz kita. Acara ini memang dikemas taklim yang
dikhususkan kalau nggak salah materinya alumni Tawalib. Dia yang akan hadir, diminta kesempatan untuk mengisi liqa untuk santriwati ataupun santriwan ke depannya, dan sudah diawali kemarin 3 kali pertemuan itu mereka semua alumni Tawalib. Ya. Nanti akan datang lagi mungkin namanya Ustadz Ahmad Maududi, pimpinan ICBS Harau Payakumbuh, itu juga alumni Tawalib. Tidak ada lagi namanya Ustadz Abdul Hadi, pimpinan pesantren Lantabur di Pagar Alam Sumsel, juga alumni Tawalib. Nanti mungkin lagi namanya Ustadz Kamrizal, Ketua Yayasan Perguruan Islam Arisalah Padang, juga alumni Tawalib. Atau mungkin nanti ada namanya Irsad Azizi, pimpinan pesantren di Teluk Kuantan, juga alumni Tawalib. Atau mungkin ada namanya Muallimin Sawah Dangka, pimpinannya Ustadz Utama Wardi, juga alumni Tawalib. Nah, ada lagi pesantren Al-Hufaz Payakumbuh, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali atau Ustadz Akhir Zaman, juga alumni Tawalib. Atau di Kututu Penyelayan bersama Ustadz dulu mendirikan pesantren Darul Muwahhidin dan sekarang pimpinannya namanya Ustadz Jel Fatullah atau lebih masyhur Jelita Donal, anggota DPD dari ulama. Coba bayangkan, mungkin dalam sejarah anggota DPD, ketua pesantren, itu baru Ustadz Jelita Donal atau Jel Fatullah, pimpinan Darul Muwahhidin, juga alumni Tawalib. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lain yang mereka itu alumni Tawalib. Dan tradisi yang dulu Ustadz sendiri merasakan, kalau kita santri Tawalib, datang alumni senior kita tuh ingin mengetahui cerita pengalaman waktu di Tawalib. Nah, itu namanya motivasi. Jadi Anda semua kalau dalam forum resmi di kelas mungkin Ustadz panggil Ananda, tapi di luar forum resmi pakailah tradisi tadi. Senior dengan junior panggilannya apa? Alhamdulillah Ustadz sekarang juga merintis pesantren baru di Solo, namanya Perguruan Islam Jannatul Ma'wa. Kemarin Darul Muwahhidin, sekarang Jannatul Ma'wa. Nah, artinya sengaja kita ingin di antara bahagianya dan beruntungnya kita belajar di Tawalib, kita tidak hanya dapat ilmu di kelas, tapi juga dapat motivasi dan pengalaman dari senior kita sejak dulu, dan itu yang sangat berbekas dan berpengaruh. Jadi acara ini, taklim ini memang sengaja menghadirkan alumni Tawalib yang kita ingin tahu pengalamannya atau cerita-cerita tentang yang pernah dia lalui di Tawalib, dan itu akan jadi bekal yang luar biasa, motivasi antum semua untuk ingin seperti mereka. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita sekarang ringan-ringan saja. Nanti Ustaz sampaikan, antum boleh menimpali, boleh menanggapi. Intinya dialog, tidak menonton, tidak satu arah. Tapi kita sebenarnya ini lebih kepada reuni ini. Antum cerita, tanya Ustaz juga cerita, antum boleh bertanya. Dan untuk pengalaman, Ustaz dulu juga pernah mengajar di Tawalib Putri. Waktu itu masih hidup almarhum Ibu Andrawita. Antum tidak kenal mungkin ya? Tapi ini belum ada lagi, udah banyak perkembangan. Ustaz mengajar Tawalib Putra, Tawalib Putri, sampai karena kesibukan di pesantren Darul Muwahhidin, Ustaz izin off. Baiklah antum semua yang kami banggakan, adik-adik kami junior Tawalib Putri dan juga anak-anak kami santriwati Tawalib Putri yang Allah muliakan. Sebelum kita mulai, Ustaz mau bertanya dulu. Apa unsur yang terpenting dari suatu amal?
Coba. Antum mungkin belajar langsung atau tidak langsung, mungkin tidak pernah disampaikan secara khusus. Tapi mungkin dari pengalaman kita di Thalib, saya ingin tahu. Siapa yang bisa menjawab? Apa unsur terpenting yang antuna tahu dalam suatu amal? Nih, niat. Nah. Bagian yang paling penting dalam suatu amal adalah niat. Apa hadisnya? Innamal a'malu, sesungguhnya suatu amal itu ditentukan oleh niat. Oleh niat yang mengerjakannya. Wa innamal likulli imri'in, untuk orang yang mengerjakan amal, nilainya tergantung niatnya. Berarti kita ulangi lagi. Bagian terpenting dari amal, dan kita di Thalib ini sedang beramal, adalah nih. Pertanyaan yang kedua, itu yang bagian kanan Ustaz menjawab tadi. Kira-kira niat itu dalam suatu amal, kalau amalnya berbentuk ibadah, dia rukun atau syarat? Niat itu rukun atau syarat? Antuna tahu enggak beda rukun dengan syarat? Apa bedanya? Persamaan dulu. Apa persamaan rukun dengan syarat? Siapa tahu? Fitri siapa namanya? Siapa namanya? Siska siapa? Miza ya. Apa persamaan rukun dengan syarat? Pernah belajar di fikih? Rukun syarat pernah belajar? Coba. Tahu enggak apa persamaannya dulu? Persamaan rukun dengan syarat. Tahu? Ini yang bagian tengah, persamaannya apa? Ini rukun sholat, ini syarat sholat, ini rukun haji, ini syarat haji, kan ada istilah itu kita pelajari. Coba antum analisa, apa persamaannya? Jadi kita belajar nggak cuma hafalan. Thalib itu keunggulannya dulu dia nggak mengajarkan muridnya menghafal. Kalau hafalan kita akui kita kalah di pesantren lain. Tapi kita itu unggul analisa. Nggak hafal tapi paham. Sehingga kita bisa menceritakan nggak mesti seperti teks, tapi yang kita pahami. Itu lebih penting. Memahami sesuatu teks lebih penting daripada menghafal teks. Coba analisa itu benar. Apa persamaan rukun dengan syarat? Berani jawab meskipun salah, itu kelebihan Thalib. Ustaz, padahal salah tuh, tapi berani. Karena banyak orang yang dia benar tapi penakut. Apa hebatnya orang benar kalau diam? Apa manfaatnya orang baik tapi tidak bereaksi? Tapi orang berbuat meskipun salah itu lebih bermanfaat. Karena dia bisa belajar dari kesalahan. Dan dia akan berkembang. Ulang lagi. Siapa berani? Apa persamaan rukun dengan syarat? Ya. Dulu waktu Ustaz di Thalib Putra itu diajarkan oleh guru-guru, pokoknya siapa yang datang akan datang wali kota. Bahkan pernah menteri datang ke Thalib. Bocoran kedatangan menteri itu sudah ada 2 hari sebelumnya. Kata guru-guru, kamu siapkan pertanyaan untuk menteri itu. Jadi setiap pejabat datang, kalau ke Thalib dia pikir panjang. Karena pasti akan ditanya oleh anak Thalib dengan pertanyaan yang menyudutkan. Kadang-kadang bisa terjawab, kadang-kadang emosi. Jadi kalau antuna begitu juga kalau ada ustaz mau datang, siapkan pertanyaan, karena dengan itu antum dapat ilmu. Nah, sekarang kita bertanya dulu. Apa persamaan rukun dengan syarat? Dalam fikih kita belajar itu. Istilah-istilah yang tentu ada maknanya. Kita akan semangat belajar fikih kalau paham istilah-istilah. Dan berani coba? Persamaan rukun sama syarat itu jika ditinggalkan sama-sama tidak sah. Mantap. Ahsanti. Excellent. Ya itu. Rukun dan syarat itu menentukan sah atau tidaknya suatu amal, apapun amalnya. Amal nggak sah kalau rukunnya nggak lengkap.
Amal nggak sah kalau syaratnya nggak terpenuhi. Jadi kalau ada bertanya sama antuna, sah atau enggak? Kalau pertanyaan tentang sah atau enggak, cepat analisa. Rukunnya apa, syaratnya apa, terpenuhi atau enggak? Kalau enggak berarti enggak sah. Kalau terpenuhi berarti sah. Sekarang perbedaannya lagi. Kalau persamaan rukun dengan syarat, sama-sama menentukan sah atau enggaknya suatu amal. Bedanya di mana? Perbedaan. Nggak mungkin sama kalau istilahnya dua. Apa? Apa perbedaannya? Nah. Miwara'il amad, di belakang tiang siapa namanya? Miwara'il amad siapa namanya? Nah. Lia. Amelia. Bukan itu namanya. Coba tanya Ustaz dulu, apa bedanya? Kalau persamaannya sudah disebutkan sama Ukhti Antuna tadi. Apa perbedaannya rukun? Salah? Tetap dapat satu pahala. Benar 2 pahala. Untuk tergantung sah ibadahnya. Ya. Kalau syarat untuk tergantung sah orang yang melakukan ibadahnya. Kan tadi udah disampaikan dua-duanya menentukan sah atau enggaknya. Bedanya, Ustaz kasih analogi dulu ya. Amelia nama tadi kan? Siapa? Lia. Itu ada nama panjang. Lia Amelia, oke. Lia. Ustaz kasih analogi ya. Coba tentukan. Mobil. Mobil itu ada bannya, ada rodanya, ada mesinnya, ada setirnya. Bisa nggak mobil jalan tanpa roda? Bisa nggak mobil jalan tanpa mesin? Oke, sepakat. Mobil itu juga ada sopir, ada minyak. Bisa nggak mobil jalan tanpa minyak? Bisa nggak mobil jalan sendiri tanpa ada sopir? Oke. Oke, kan ada. Hah? Ada? Gimana tuh? Mobil jalan sendiri? Iya. Itu kejadian luar biasa tuh. Lah, lihat lagi. Udah dengar analogi tadi? Mobil nggak bisa jalan kalau nggak ada roda, nggak bisa jalan kalau nggak ada mesin. Oke. Dan nggak bisa jalan kalau tanpa minyak, tanpa sopir. Pertanyaan, mana rukun mobil? Mana rukunnya? Mana syaratnya? Sama-sama nggak bisa jalan kalau nggak ada roda. Sama-sama nggak bisa jalan kalau nggak ada minyak. Sama-sama nggak bisa jalan kalau nggak ada mesin. Sama-sama nggak bisa jalan kalau nggak ada sopir. Tapi mana yang rukun mobil, mana yang syaratnya? Mesin itu rukun atau syarat? Mesin itu rukun mobil atau syarat mobil? Minyak rukun atau syarat? Sopir? Mesin? Bannya? Jawaban antum sawabun, benar. Cuman, coba analisa jawabannya. Apa beda rukun dengan syarat? Mobil nggak bisa jalan kalau nggak ada minyak, nggak bisa jalan kalau nggak ada mesin. Dari contoh-contoh itu, apa beda rukun dengan syarat? Antum tadi jawab minyak syarat, sopir syarat, ban rukun, mesin rukun. Lalu apa beda? Berarti dari contoh itu apa beda rukun dengan syarat? Makanya analisa itu penting. Jadi di Tauhid ini Ustadz terus terang sampaikan, antum jangan merasa nggak dapat apa-apa ketika nggak hafal apa-apa. Karena inti di Tauhid itu analisanya. Ustadz waktu zaman di Tauhid, buku setebal ini satu semester cuma 5 lembar atau 2 lembar itu. Artinya nggak habis semua dibaca, nggak tuntas. Tapi sukses. Artinya apa? Analisa. Jadi kita tuh diajar, diberi kunci. Seterusnya buka sendiri, cari sendiri. Itu lebih
bermanfaat ketimbang hafal tapi nggak mengerti, nggak ada analisa. Ulang lagi ya. Dari contoh yang Ustaz sampaikan analogi tadi, bisa nggak antuna ambil kesimpulan apa beda rukun dengan syarat? Bisa? Nanti pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan Ustaz bawa lagi hadiah. Bawa permen, yang dapat kasih permen. Ya, ada. Nggak ada analisa antum. Yang KU di sini siapa yang KU? Yang KU yang kelas 10-11 siapa? Nggak ada. MTS semua nggak mungkin. Fitri KU itu MTS. Hah? Fiona KU. Winda KU. Ya. Apa bedanya? Apa analisa antuna? Apa? Syarat wajib dipenuhi, rukun juga wajib dipenuhi. Itu sama aja tuh. Bedanya di mana? Itu udah analisa. Nah. Siapa namanya? Syirid siapa namanya? Nggak ada dapat dah. Dari contoh kan usah kasih contoh. Persamaannya sama-sama menentukan. Mobil bisa jalan atau enggak. Kalau nggak ada minyak nggak bisa jalan. Nggak ada mesin apalagi nggak bisa jalan. Nggak ada sopir nggak bisa jalan. Nggak ada roda nggak bisa jalan. Tapi antuna tadi jawab, sopir itu syarat, minyak itu syarat, ban itu rukun, mesin itu rukun. Udah benar itu. Jadi apa jawabannya? Apa beda rukun dengan syarat? Kan udah ada analogi. Nih. Kalau syarat itu dilakukan sebelum berbuat amalan itu, Ustaz. Kalau rukun itu yang dilakukan saat membuat syarat berbuat amalan. 100 lagi nilainya. Nah, jawabannya benar. Memang itu jawabannya. Memang syarat itu dilakukan sebelum. Kalau rukun di dalam. Kalau kita pakai analogi mobil tadi, rukun itu dia bagian dari amal itu. Kalau syarat itu di luar amal. Roda itu bagian dari mobil atau enggak? Kalau beli mobil pakai roda enggak? Itu rukun namanya. Mobil pakai mesin? Kalau beli mobil dikasih mesinnya? Itu rukun namanya. Tapi beli mobil pakai minyak langsung enggak? Ada kasih minyak? Ada kasih langsung mobil dengan sopir-sopirnya? Berarti sopir itu di luar mobil, enggak rukun namanya itu. Tapi menentukan peranannya sama-sama menentukan sah atau enggaknya suatu amal. Cuma beda rukun dengan syarat. Rukun itu bagian dari amal itu. Kalau ada mengatakan apa itu rukun sholat? Sholat itu kan perbuatan dimulai dengan takbir, berarti rukun tuh. Kan itu awal sholat. Diakhiri dengan salam rukun. Isinya semuanya rukun. Tapi berwudu rukun atau syarat? Faham tuh? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apa di antara fungsi niat yang antuna paham? Karena ini penting nih, karena nanti Ustaz akan mencoba mengetahui, mengeksplor antuna ini masuk talib untuk apa niatnya. Niat dulu. Peran niat dulu ya. Siapa yang tahu apa di antara fungsi niat? Kan kalau globalnya kata Nabi, amal bin niat. Amal itu tergantung niat. Apa di antara peranan niat itu sehingga amal itu betul penting? Niat itu betul penting. Karena niat, kita bakal bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang kita jelas. Orang kalau punya niat dia akan nanti akan betul tuh. Itu udah membantu. Jawaban ukti kita ini Ananda ini 2 langsung pertanyaan terjawab nanti. Dari jawabannya nanti. Kalau kita berniat kita akan sungguh-sungguh. Tapi yang jelas pertama faktor pentingnya niat itu. Kalau untuk amal ibadah. Niat itulah yang membedakan adat dengan ibadah. Adat itu artinya apa tuh? Kebiasaan. Kita dalam sehari-hari biasa makan atau enggak? Makan itu ibadah atau enggak?
Ibadah kalau atau orang yang enggak Islam dia makan, mereka juga tidur. Tapi bagi mereka tuh makan dan tidur jadi ibadah atau enggak? Kenapa enggak? Pasti enggak ada niat. Udah dipastikan enggak ada niat. Niat dalam pengertian syar'i ya. Kalau niat tuh kalau pengertian umumnya kan sengaja, dengan sadar tuh niat. Ada niatnya berarti ada kesengajaannya, ada kesadarannya. Tapi dalam pengertian syar'i agama kita niat itu maksudnya melakukan karena Allah. Jadi kalau antum melakukan perbuatan yang dia kebiasaan tapi dilakukan karena Allah, berubah jadi amal. Jadi niat itu dia fungsinya apa? Merubah kebiasaan menjadi agama bernilai ibadah. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa bedanya perbuatan dengan amal? Bedanya niatnya. Kalau tanpa niat dalam artian bukan karena Allah, dia perbuatan biasa. Mungkin di dunia dia dapat uang, digaji karena perbuatannya. Sebatas itu. Tapi kalau dia niatkan karena Allah, langsung dapat pahala. Di dunia dapat upah, di akhirat dapat pahala. Maka bagi seorang mukmin jadi dokter itu ibadah. Ada gajinya iya, tapi dapat juga pahalanya. Kalau bagi yang tidak mukmin, dokter itu cuma pekerjaan. Nah, berarti kesimpulan pertama, niat itu merubah kebiasaan menjadi ibadah. Kedua lagi, otomatis lah kalau itu jawabannya berarti niat itu membuat perbuatan menjadi dapat pahala. Kalau tanpa niat tidak ada pahalanya. Dan niat itu apa syaratnya? Harus apa? Karena harus ikhlas ya. Oke. Berarti masuk pertanyaan berikutnya. Apa pengertian ikhlas? Nah, kaji kita ringan-ringan, enggak berat. Apa pengertian ikhlas? Fatimah? Siapa? Ike. Apa pengertian ikhlas itu? Enggak berat tuh. Gue lagi. Di antara fungsi niat merubah kebiasaan bernilai ibadah dari yang hanya sebatas duniawi dapat pahala di akhirat, itu fungsi niat. Oke. Dan niat itu syaratnya, ini syarat lagi ya, di luar berarti harus ikhlas. Pertanyaan kedua. Ini kedua ya. Ada dicatat pertanyaan tadi udah berapa buah? Pengertian ikhlas lagi. Seandainya dapat oleh Antuna, udah Ustaz janji cukup materi kita. Kalau nggak dapat tambah lagi. Siapa bisa jawab? Apa itu pengertian ikhlas? Apa? Rela. Apa itu? Maksudnya jelaskan lagi apa rela itu apa? Mengerjakan dengan sepenuh hati. Lah. Berarti kalau kita mengerjakan pekerjaan sepenuh hati pasti dapat pahala. Orang kafir ada enggak sepenuh hati dia bekerja? Orang kafir justru kalau masalah serius dari hati lebih serius, lebih sepenuh hati bekerja. Buktinya mereka sukses. Tapi orang kafir berpahala enggak? Karena tidak ada niat. Jadi kalau sepenuh hati, setiap orang ada yang dia sepenuh hati meskipun dia bukan seorang mukmin dalam bekerja itu. Tapi tidak dapat pahala karena nggak ada niat. Berarti niat itu apa maksudnya? Iya, ikhlas ya. Ini yang Ustaz suka nih. Protes, salahkan. Boleh nggak murid malan guru? Siapa namanya? Gracia apa nama tadi? Nama kok ditukar-tukar, siapa namanya? Ike ya lah, oke. Tetap Ike ya. Tanya Ustaz lu. Boleh enggak murid melawan gurunya? Boleh enggak murid melawan guru? Ya, boleh atau tidak? Enggak tanya lu, boleh atau tidak lu? Siapa berani jawab? Dia kan jawabnya boleh atau enggak? Boleh enggak murid melawan guru? Kalau di tawalib murid dianjurkan melawan guru. Kalau di pesantren, maaf ya, pesantren di Jawa, murid nggak boleh melawan guru. Murid harus manut, harus namanya. Ikut aja apa kata guru. Tapi kalau di tawalib, murid kalau bisa melawan guru dapat nilai tinggi. Nah, boleh melawan guru?
Nah, gimana contohnya melawan guru? Contoh melawan guru itu yang tadi tuh, si Ike. Berani mengatakan guru salah kalau salah. Salah tuh Pak. Ayah memang betul. Memang Ustaz salah itu. Nah, kan diluruskan sama Ike. Berarti melawan guru dengan kajinya. Melawan guru dengan ilmu itu dianjurkan. Maka berkembanglah. Tapi bukan berarti nggak hormat. Kalau salah siapapun kita Pak, kalau nggak salah Pak. Itu melawan guru tapi dengan ilmu. Itu justru terpuji. Istilahnya melawan tapi maksudnya menyampaikan atau mengatakan salah kalau salah. Dulu waktu Ustaz di Thalib, guru kalau mendengar menyampaikan materi, murid mendengar. Pak setutar, Pak tunjuk Pak. Itu langsung kelas tuh. Ada murid yang tunjuk tangan, berarti ada sesuatu yang kadang-kadang guru nggak bisa jawab. Ada pernah guru buat Maulidun Nabi. Benar atau salah? Tiba-tiba ada yang bertanya, Ustaz sebentar Ustaz, itu salah tuh Ustaz. Pokok salah. Maulidun Nabi. Kenapa pakai ya? Tapi karena bapak ini memang salah, cuma dia juga pandai humor. Gimana baiknya? Enggak marah. Gimana baiknya? Tanpa ya Pak. Artinya Ustadz atau Ustazah kalau mengajar itu di antara metode belajar. Kalau antum mau dapat ilmu banyak, mengajarlah. Karena mengajar itu metode yang paling hebat untuk belajar. Ustadz pandai ngaji setelah ngajar ngaji. Guru itu semakin berpengalaman setelah dia jadi mengajar sebagai guru. Kalau belum mengajar, hanya belajar sampai S3 pun kadang belum nampak ilmunya. Oke. Jadi betul Ananda IKT meluruskan maksud ikhlas ya adalah berbuat karena Allah. Lah, ikhlas itu berbuat karena Allah. Jadi kalau berbuat sepenuh hati belum tentu ikhlas. Tapi orang beriman sepenuh hati mengerjakan sesuatu karena Allah baru ikhlas. Lah. Atau ada pula yang mengatakan ikhlas itu berbuat tanpa pamrih. Iya. Betul itu mana ikhlas. Kalau guru ngajar di kelas dapat gaji, dia ikhlas atau enggak? Enggak ikhlas. Kalau ikhlas jangan terima gaji gitu. Ya, datang ke sekolah, bawa mobil sendiri, pulang sendiri, gitu terus tanpa ada gaji, supaya dikatakan ikhlas begitu. Berarti salah anggapan orang kalau ikhlas itu bekerja tanpa pemberi. Salah. Setiap kita bekerja pasti mengharapkan pemberi. Tapi pamrih yang tertinggi in ajriya illa alau balasan yang paling aku impikan itu pahala dari Allah. Itu. Tapi bekerja mengharapkan pamrih itu bukan ria. Asalkan dia bekerja karena Allah. Bisa dipahami itu? Guru datang ngajar ke Tawalib Putri. Dia ingin muridnya pintar. Kalau pintar muridnya nanti jadi ulama. Berarti motivasinya karena Allah itu. Dia terima gaji itu nggak masalah. Asalkan berbuat karena Allah itu ikhlas. Jadi kalau yang enggak ikhlas itu berbuat tidak karena Allah. Bisakah Antuna tahu orang ikhlas atau enggak? Dia ini enggak ikhlas Pak. Kenapa kamu tahu dia enggak ikhlas? Nampak? Bisa enggak kita menilai orang ikhlas atau enggak ikhlas? Tidak bisa. Ikhlas atau tidaknya seseorang itu hanya dua yang tahu. Pertama siapa? Dia sendiri. Yang kedua? Orang lain nggak bisa. Karena yang tahu dia itu karena Allah atau enggak itu hatinya sendiri. Dan kita nggak bisa baca isi hati orang. Kadang-kadang boleh jadi ada orang beramal sengaja dinampakkan sama orang. Karena ikhlasnya. Dan itu ikhlas tertinggi. Kenapa kamu kalau ikut menjadi peserta korban ditulis nama agar orang lain juga tertarik ikut? Aku ingin banyak dapat pahala. Berarti niatnya menuliskan namanya karena dia ikhlas. Tapi sebaliknya boleh jadi ada orang yang dia beribadah nggak mau ditulis nama. Dia kalau berinfak jangan tulis nama saya. Buat hamba Allah. Ikhlaskah dia itu? Ada orang yang dia 5 juta hamba Allah. Nggak usah tulis nama. Ikhlaskah dia itu? Belum tentu. Kalau dia ikhlas kenapa dia teriak
5 juta hamba Allah. Pasti dia ingin dilihat orang. Ikhlas bapaknya. Ingin dikatakan ikhlas. Ya, karenanya nggak ikhlas. Jadi ikhlas atau jangan dilihat dari yang nampak atau yang diucapkan. Saya ikhlas karena lillahi ta'ala, karena Allah. Belum tentu ikhlas. Ikhlas itu belum tentu yang diucapkan. Kadang yang diucapkan dengan mulut berbeda dengan hati. Yang niat itu yang di mulut atau yang di hati? Nah, berarti kalau untuk anak talib pertanyaannya, apakah niat sholat itu mesti diucapkan? Usolli sholat az-zuhri. Apakah harus seperti itu? Kalau ada orang yang dia berbuat tanpa diucapkan niatnya, sah tidak amalnya? Kenapa? Karena niat itu yang di hati, bukan yang diucapkan. Maka tidak ada anak talib usolli sholat, tidak ada tuh. Karena itu ucapan. Yang niat itu dia datang ke masjid setelah wudhu, berdiri di saf, apa niat itu? Pasti untuk sholat, udah niat tuh. Meskipun tanpa berkata-kata. Faham tunna? Oke. Ulang lagi. Berarti niat ikhlas itu maksudnya apa tadi? Melakukan apapun karena Allah. Atau meninggalkan juga karena Allah. Itu niat. Kalau itu kita lakukan, ketika itu baru amal adat menjadi ibadah, perbuatan menjadi mendapat pahala nanti di akhirat. Dah. Faham tuna? Kita cukupkan? Dah ya. Antuna kelas meeting ya. Baiklah. Kalau ada pertanyaan Ustaz persilakan, agak 3 orang. Kalau enggak ya kita cukupkan. Karena materi ini seperti yang tadi saya sampaikan, bukan targetnya Antuna itu dijejali dengan materi-materi untuk dihafal, enggak. Cuma memancing keingintahuan dan semangat untuk belajar di Tawalib. Insyaallah kita keluarga besar Tawalib, alumni-alumninya meluangkan waktu. Sebenarnya alumni Tawalib yang diminta oleh Ustaz Andi Ismail untuk mengisi di sini umumnya orang-orang sibuk, tidak ada punya waktu luang, tapi bersedia meluangkan waktu. Apa bedanya waktu luang dengan meluangkan waktu? Apa ya, oke. 3. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kan dalam Al-Quran tuh ini di dalam konteks apa? Boleh. Kan dalam Al-Quran tuh surga dan neraka tuh katanya kekal. Kekal ya? Kita akan kekal di dalamnya kan. Betul. Allah tuh juga kekal. Apa makna beda kekal? Samakah kekalnya atau beda makna kekal? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kita misalnya udah berbuat baik, orang ini tetap jahat, udah berbuat baik ke orang ini, ternyata orang ini jahat, itu pasti kita kayak, ya Allah sakitnya hati kita gitu misalnya, Pak. Tuh orang-orang tetap nyalahin kita kayak, Ustaz, tetap nyalahin kita kayak salah sendirilah, kenapa mau ngapain orang jahat? Jelas dia jahat, ngapain berbuat baik juga sama orang jahat? Iya ya. Itu gimana? Ya 2 juga ya. 3 atau 2? Oke. Nah, pertama kekal. Allah punya tangan. Allah punya tangan. Kita punya tangan. Sama-sama punya tangan kita dan Allah. Ya Allah, tangan Allah. Aidin, tangan mereka. Yang pasti Allah kekal. Surga juga kekal. Sama dengan itu jawabannya. Apa bedanya? Tidak ada kita berkewajiban mengetahui bedanya. Tapi yang pasti itu informasi yang kita dapatkan. Cuman menganalisa boleh. Jangan-jangan maksudnya begini. Kekalnya Allah tuh kekal binafsihi. Dengan sendirinya qiyamu binafsihi. Kekal surga kehendak Allah. Di Allah yang membuat dia kekal, berarti ada penyebab. Kenapa surga kekal? Allah yang menetapkan. Kenapa Allah kekal? Yaitu Allah sendiri. Nah, itu bedanya. Bedanya kalau Allah tuh nggak butuh yang lain. Kalau yang lain tuh butuh Allah, Allah yang membuat dia seperti itu. Nah, jadi yang kita baca dalam Al-Quran memang begitu, khalidina fiha, kekal. Tapi apakah maksud sama dengan kekalnya Allah? Yang pasti tidak sama. Lalu apa bedanya? Tidak tahu, Ustaz. Tapi pasti nggak sama. Kenapa? Laisa kamislihi, dia nggak sama dengan yang lain. Matanya, tangannya, kekalnya nggak sama. Tapi memang iya, Allah kekal, surga kekal. Memang begitu dalil yang kita dapatkan.
Dan kita nggak pula perlu mencari apa perbedaannya, tapi yang penting tidak sama. Oke? Yang kedua, kita berbuat baik kepada orang jahat. Dalam ajaran agama kita, halal enggak, boleh enggak kita balas kejahatan orang? Ya. Apa hak yang diberikan Allah? Kita boleh membalas kejahatan orang dengan balasan yang setimpal. Tidak boleh melampaui batas. Tapi anjuran agama apa? Wa anta'fu. Tapi kalau kamu maafkan, itu yang lebih baik. Kamu balas, itu hak kamu, nggak berdosa. Karena nggak adil rasanya kita dizolimi, kita diam saja. Boleh balas. Tapi kalau dimaafkan, itu lebih baik. Tapi ada yang terbaik. Tahu nggak apa yang terbaik? Bukan sekedar dimaafkan. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Apa namanya itu? Membalas kejahatan dengan kebaikan itu apa namanya? Dia ada 3. Membalas dengan kejahatan yang sama, boleh. Tidak membalas, memaafkan, boleh. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu lebih baik. Apa namanya itu? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa kamu suka beri dia pelit? Nah, kenapa kamu sering berusaha dengan dia? Karena dia tuh orang suka memutuskan hubungan. Maka saya berusaha untuk menjalin hubungan dengannya. Apa namanya itu? Itu namanya apa? Membalas kebaikan dengan yang lebih baik atau membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa namanya? Namanya ihsan. Apa namanya? Dan di antara orang yang paling berhak, bahkan wajib hukumnya kita ihsan kepadanya siapa? Wabil walidaini ihsana. Kalaupun ada orang tua yang jahat kepada anaknya, anak wajib tetap baik kepada orang tua. Apalagi orang tuanya baik. Di kewajiban anak kepada orang tua bukan sekedar menyenangkan, membalas jasa, enggak. Itu standar itu untuk orang biasa. Kalau untuk orang tua, kita berbuat lebih baik dari yang diberikan orang tua atau membalas kejahatan orang tua dengan kebaikan. Tapi mana ada orang tua jahat kepada anaknya. Ya, nanti kita bahas dalam pertemuan lain insyaallah. Ustaz senang bisa kembali masuk komplek Teluk Putri setelah sekian lama, sekian tahun. Kalau enggak, ini belum ada lagi tuh. Yang di apa tadi? Yang di tengah lapangan itu belum ada waktu itu. Ustaz doakan antuna semua semangat, sukses, dan ingat materi Ustaz ini lebih kepada fokusnya Ustaz ingin mengingatkan niat antum lagi. Tapi kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya tentang pentingnya niat supaya antum dengan kondisi yang ada tidak menyalahkan keadaan, tapi mengubah kekurangan jadi prestasi. From apa? From zero to hero. Dari serba terbatas tapi prestasi melejit. Nah, itu insyaallah. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.